أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saudara semua? Sudah melaksanakan rangkaian doa, rangkaian munajat supaya saudara bisa menjadi pengusaha? Begini ya. Kita coba mereview sedikit ya sebelum membahas prinsip dasar yang kelima. Kemarin kan kita sudah keempat ya. Nanti kita masuk yang kelima, as-sadiqina. Tapi sebelum itu saya coba mereview tentang kekuatan doa. Coba ya, acung tangan. Siapa pemirsa yang belum punya mobil? Ayo, coba. Walaupun saya nggak bisa ngeliat saudara, ya, tapi kan Allah ngeliat nih. Saya nanya, siapa di antara saudara pemirsa di rumah yang belum punya mobil? Angkat tangan. Nah, udah mulai ada yang ngacung. Bila mana saudara percaya kekuatan doa, maka doa akan bisa membuat saudara bisa punya kendaraan, bisa punya mobil. Ada orang-orang bilang kalau nggak ada ikhtiarnya, bagaimana ceritanya bakal bisa punya? Udahlah doa aja dulu, biar ente pada paham. Nanti Allah yang munculin ikhtiar. Saya nge-tweet ya di Twitter @Yusuf_Mansur. Ya, sini pemirsa. Ini naruh di mana tulisan nih? Udah penuh ini. Lihat nih. Nanti cari di Twitter hashtagnya mobil. Ya. Ini sepenuh-penuhnya ngandelin kekuatan doa. Ada yang bilang, Ustaz, kalau dikasih mobil parkirannya gimana? Ntar Allah urusin parkirannya. Ente minta mobil, Allah tahu ente nggak muat mobil ente ditaruhnya kalau dikasih. Daripada ntar bikin ente puyeng, tiap jam 1:30 ngelongok gang. Tiap 1:30 ente keluar gang, ya, oh masih ada mobilnya, pulang. Terus 2:30 ya keluar lagi, oh masih ada mobil gue, punya mobil malah gak bisa tidur. Tapi Allah ini luar biasa pemirsa, luar biasa. Allah bisa ngasih satu paket mobil sama parkirannya. Ya. Perusahaan mobil aja bisa jamin oleh ente setahun. Apalagi Allah kasih juga rizkinya. Dahsyat. Apalagi urusan pengen jadi pengusaha. Ya, udah enteng banget dah buat Allah. Nih. Pagi-pagi ya, ntar nih jam 8 gitu ya, jam 7 ente sempetin duha. Langsung sholat duha 2 rakaat, bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil nih. Kalau yang deluser nih pada langsung begini ngomongnya, Ustadz, pantesin dulu kali dirinya. Ustadz, begini dulu. Ustadz, lama. Jadi murid mah samina wa ta'na aja. Jangan kebanyakan berdebat kayak orang Bani Israel, tau nggak? Disuruh sama Nabi Musa potong sapi, sapinya warna apa? Bagaimana ceritanya? Jalanin aja udah.
Ada office boy di belakang, dia megang sapu sambil dengerin saya punya TV ini. Saya punya acara. Dia nggak pakai pikiran, dia langsung jalan aja apa yang disuruh mau Ustaz Yusuf Mansur. Keren tuh. Dia duha 2 rakaat. Ya Allah, saya mau sholat duha. Saya mau minta mobil sama engkau. Dia nggak ngerti buat apa, dia nggak paham mau gimana. Pokoknya sholat aja. Ntar habis sholat sempetin hari ini ke showroom mobil. Kita datang ke showroom mobil. Ya. Alhamdulillah ada yang kenalin kita sebagai office boy. Disambut nih masih marketing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nyari mobil? Iya, bos ente mau yang mobil apaan? Bukan bos aneh, buat aneh, buat ente. Loh, maaf ya, bukannya ente aneh kena office boy gedung anu. Oh iya emang gak boleh office boy beli mobil? Iya boleh sih, cuman kayaknya kok nggak tahu diri amat gitu. Kalau punya cita-cita motor aja dulu apa? Apa kata si office boy? Enggak, kata Ustaz Yusuf, hari ini saya disuruh ke showroom. Suruh nanya-nanya mobilnya apaan. Kalau perlu minta brosur ya katanya. Supaya dibawa antar sholat malam. Wah keren tuh. Makin ente punya saksi bahwa pada saat ente minta sama Allah, ente gak punya kemampuan, gak punya kekuasaan, gak punya power, makin bagus. Nanti dia akan bersaksi sama Allah, sama teman-teman yang lain. Iya gila tuh, gue kenal sama dia tuh dulu. Gak nyangka ya bisa jadi juga. Tuh. Jangan lupa, ya, saya tulis di Twitter saya nih, di @Yusuf_Mansur. @Yusuf_Mansur. Saya bilang di Twitter @Yusuf_Mansur, kalau bisa minta sama tuh marketing, tolong Pak, saya boleh nggak lihat dalamnya mobil? Insya Allah lah kalau saudara meyakinkan datang ya. Jangan ente bawa kain pel dong ke showroom mobil. Jangan mentang-mentang ente tukang kelapa, ente bawa kelapa. Jangan, yang rapi dikit. Bilang sama dia, boleh nggak saya minta lihat dalamnya? Insya Allah dibukain. Dibukain. Begitu dibukain, ente duduk di dalamnya. Tarik napas yang panjang. Ya Allah. Biasanya tidur di tikar ya kan? Biasanya tidur di kasur tipis. Kali itu tidurnya, tidurin lagi apa? Duduknya di kursi yang empuk, Masya Allah. Jangan lupa, jangan sampai ketiduran di dalam. Ya. Terus ente bilang sama Allah, ya Allah yang begini nih, yang saya mau, mobil yang kayak begini. Apalagi ente ngebayangin gitu ya, sebelah kiri istri ente, belakang ada orang tua ente, anak-anak ente, sampai ente berdoa tuh sambil netes air mata. Insya Allah dah, Insya Allah tuh marketing bingung sama ente. Kenapa nih orang kayak orang bener ya? Kita lanjutin ya. Habis ya, segmen yang berikutnya kita terusin. Sebelum kita bahas tentang wassadiqina, betapa Masya Allah jadi pengusaha itu enteng. Ente tinggal ngangkat tangan aja berdoa. Tinggal berdoa apa susahnya. Omset ente di bawah pengen naik, omset ente rendah pengen tinggi. Dagangan ente sepi pengen banyak. Pelanggan ente nggak pada loyal pengen loyal. Ruko ente 1 pengen 2, 2 pengen 4, semua di tangan Allah. Tinggal kita minta, ya. Kita terusin habis yang berikut ini. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, makin ada orang yang punya saksi bahwa ketika ente lantunkan permintaan, ketika ente visualkan afirmasi ente, ketika ente tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala your little bit demonstration of doa. Ya. Mana gua nulisnya ini, menunggu ini. Layar baru aja ya. Layar baru. Saya seneng ya. Ini saya sebut little bit demonstration. Kasih sedikit aja demonstrasi ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Of your doa. Ini akan lebih hebat itu. Ente pengen mobil saya bilang tadi. Kemudian ente jalan ke showroom itu lebih kena gitu loh, daripada ente doain cuma di atas jadah gitu. Pada saat itu ente bilang sama Allah, ya Allah wujudin. Cuman engkau yang bisa mewujudkan saya punya doa, ya Allah. Saya pengen nyenengin istri saya pengen nyenengin orang tua saya, ya Allah. Saya pengen hidup saya berubah, ya Allah. Saya nggak sepakat tuh sama orang yang ngomong begini. Kok ibadah jadi urusan dunia.
Lain loh pemirsa, lain banget. Lihatin kalimatnya. Kok ibadah jadi pengen dunia? Atau kok ibadah jadi urusannya dunia? Kalau saya lain. Ini bukan kalimat saya. Ini jelas nggak boleh. Tapi kalau yang saya contohin tadi, saya ngebela diri ini ya. Kalau yang saya contohin kalimatnya jadi begini. Inilah dia bagaimana ya urusan dunia, pengen dunia, urusan kaya, pengen kaya, urusan hutang, pengen utang, bukan, pengen lunas utangnya, ya. Termasuk tadi nih perintilan urusan mobil, pengen mobil, semua nih kita bungkus menjadi ibadah. Beda nggak? Beda menurut saya mah, beda banget. Pas pamit deh sama marketingnya, saya pamit deh. Terus kata si marketing begini, Pak, udah cukup tuh. Maksudnya? Ya saya juga nonton sih Ustadz Yusuf. Insya Allah Pak, saya juga lagi jalanin. Saya kalau mau pulang, saya kayak bapak begitu. Masuk mobil, saya nangis. Oh, saya kira saya doang Pak. Jadi bapak juga begitu juga. Iya, makanya kalau emang ente gak buru-buru, sini. Si marketing ngajarin nih ya. Ini mobil nih di showroom. Apa kata si showroom punya marketing? Pak, bapak berdiri deh 1 meter sini. Terus saya mesti gimana Pak? Ya udah bapak liatin mobil nih sambil baca salawat. Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya doain bapak berhasil. Siapa tahu bapak bisa beli mobil akhir bulan ini supaya bisa bantu juga saya closing. Bapak yakin saya yang cuman office boy bisa beli mobil? Insya Allah. Buat Allah mah nggak ada yang nggak yakin, nggak ada yang nggak mungkin. Apa kata Ustadz Yusuf Mansur lewat surah Yasin nih? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inilah firman Allah dalam surah Yasin 82-83. Sesungguhnya Allah bila menghendaki satu urusan, cukup dia berkata kun fayakun. Dua-duaan nih si office boy sama si marketing. Dia pada nangis berdua. Didatengin sama si ingkonya. Ada apa sih kok nangis duaan begini? Diceritain. Apa kata si ingko? Saya juga dulu begini. Saya kerja sama orang. Setiap saya ngeliatin bos saya doa sama Tuhan supaya saya bisa jadi dia. Saya jadi. Ente berdua benar. Ya udah, tapi jangan kelamaan nangisnya. Lo kerja. Si office boy pamitan. Ya mas, saya pulang ya mas. Saya boleh minta brosurnya? Udah ane siapin brosurnya. Nah, little bit demonstration nih. Itu brosur ente lipet. Begitu ente lipet, ente taruh di dompet ente. Masukin sini. Bukan jadi jimat. Enggak, ini bukan urusan jimat. Ini urusan bagaimana ente nyantol terus sama impian ente. Tapi nggak berpisah sama Allah. Kan ada orang yang punya kepengen, tapi dia misah sama Allah. Jangan. Ini bukan kok ibadah jadi urusan dunia, pengen dunia, bukan. Ini bagaimana membawa impian, membawa hajat, membawa urusan, membawa cita-cita, membawa doa menjadi ibadah. Ntar sewaktu-waktu kita kemudian sholat, kayak sholat malam nih, sholat malam kita incer. Ya, ntar dah di segmen 3 ya. Maaf nih pemirsa, ini saya selang ya. Harusnya kan kita ngomong wassadiqina nih hari ini, tapi kelihatannya nggak keburu. Ya, kita jadi ngomongin hashtag di Twitter judulnya mobil, nggak apa-apa dah. Ini semacam overview ya, atau mereview dari kajian-kajian kita sebelumnya. Insyaallah habis apa yang mau lewat, nanti kita akan perdalam betapa kemudian doa itu bisa bekerja dengan sempurna asal kemudian kita meyakini bahwa Dialah yang Maha Kuasa. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Bismillah pemirsa, ini memang urusannya Allah ya. Kita niatnya mau ngomong apa, kita jadinya ngomong apa. Ini bukti bahwa kita punya mulut, bukan mulut kita, tapi mulutnya Allah.
Kita punya pikiran, kita punya rencana, bukan pikiran kita, rencana kita, tapi pikiran rencananya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah megang brosur, ya, apa yang kemudian dilakukan sama si office boy tadi misalkan, atau si orang yang kontrakan tadi, ya, ini udah saya tulisin pemirsa. Ini surah Al-Muzammil. Dia bawa kemudian brosur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya paling senang nih. Wal kuris marabbika buk wa tabattal ilahi tabtila. Ya. Ini ayat 9-nya nih. Ayat 9 dari surah Al-Muzammil. Ini saya paling senang ya. Kita sengaja gitu loh datang kepada Allah. Wa tabattal ilahi tabtila. Kita sengaja datang kepada Allah. Bangun gitu ya tengah malam. Brosur yang udah di dompet nih. Nih saya bilang little bit demonstration nih. Kita keluarin nih brosurnya. Tang gitu. Kemudian ente ngapain? Ente taruh di atas sejadah tuh. Brosur-brosur mobil dengan berbagai macam merek. Taruh di atas sejadah. Tempat sujud. Insya Allah ente gak khusyuk ngeliatin brosur ya. Ini gak usah beginilah. Taruh di samping. Ente bilang sama Allah. Ya Allah. Nih dia nih. Yang ini 400. Yang ini 2,5. Yang ini second nih. Jangan deh second mah. Ane pengen yang baru aja ya Allah. Ya. Ente tutup masuk bawah sejadah. Ente sholat. Sholat sunat tahajud. Ada orang bilang sekali lagi. Ustaz. Emang Bani Israel susah. Bawaannya sama gurung bantah mulu. Kok ibadah jadi pengen dunia? Kok tahajud lu jadi pengen mobil? Kecil amat sih. Bos. Saya ngajarin yang lebih gede. Urusan mobil yang kata orang cetek. Bahkan urusan pilek. Batuk. Kita bawa jadi ibadah. Kita bawa jadi doa. Cakep kagak? Bukan urusannya ibadah kok jadi dunia sih. Ibadah kok jadi... Enggak. Ini enggak. Insya Allah. Don't worry lah. Gak usah khawatir. Allah aja gak marah kok ente datang. Pengen sesuatu. Enggak. Apalagi ingat kajian-kajian kita sebelumnya. Ente bawa orang tua ente 2-3 hari kemudian ke showroom. Ente bilang sama orang tua, "Ma, yuk kita ke showroom." Mak kita yang udah pernah dibohongin ruko, dia tahu. Belum beli kan? Emak suruh doain aja kan? Iyalah emak doain dulu. Biar nanti anak emak ini bisa beliin emak. Nah kan kalau anak emak punya mobil, seneng emak juga. Terus saya anterin emak ke kampung, kemana emak mau? Ya juga sih. Ya dah yuk kita datang ke showroom. Datang ke showroom. Si marketing nemuin lagi. Waduh bawa emaknya sekarang dia. Apa kata si marketing? Tolong ya, tolong. Emaknya tolong doain saya juga. Supaya jangan cuma jadi marketing mobil tapi nggak punya mobil. Cakep. Itu dia pemirsa. Ya. Besok insya Allah kita akan bahas ya prinsip dasar yang ke-5 ya. Was-shadiqina. Tapi di ujung ini mari pemirsa kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Sadaqallahul azim. Sampai ketemu lagi besok. Insya Allah kita akan membahas prinsip dasar yang ke-5 sebagai seorang pengusaha atau ketika ingin menjadi seorang pengusaha. Dan prinsip ini berlaku universal buat Anda yang pekerja, guru, buruh,
ya tenaga honorer, semua insya Allah, tukang ojek, tukang payung, tukang semir, tukang sol sepatu, kameramen, bagian editing, insya Allah. Kita prinsip ini emang bukan cuma prinsip jadi pengusaha, tapi prinsip buat kita hidup. Jazakumullah ahsanal jaza. Doain Yusuf Mansur biar panjang umur, jadi pengusaha juga yang besar, yang soleh soleha, yang soleh, masa gua soleh soleha, pengusaha yang soleh, punya anak yang soleh soleha, dan mudah-mudahan Allah kasih kita semua iman yang juga bagus. Terima kasih sekali lagi, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.